Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wensi Islami, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Yang pertama, orang yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Yang kedua, tujuan utama Belanda dan bangsa barat lainnya datang ke Indonesia selain rempah-rempah adalah untuk memperoleh gold, glory, dan gospel. Gold adalah istilah yang digunakan bangsa barat atau bangsa Eropa untuk memburu kekayaan dan keuntungan. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia untuk mengumpulkan emas, perak, barang tambang, serta barang-barang berharga lainnya. Glory yang memiliki makna upaya bangsa barat untuk mendapatkan dan menunjukkan kekayaan, superioritas, serta kekuasaan. Gospel yang merupakan istilah untuk tugas suci dalam menyebarkan agama. Yang ketiga, kebijakan. Sistem monopoli VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda sekitar abad ke-17 akibat persediaan rempah Belanda melimpah, namun harganya turun drastis. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dengan modal 6,5 juta gulden. Perusahaan dagang ini memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dengan hak jual beli di monopoli VOC. Petani tidak boleh melakukan jual beli dan harus menjual rempah hanya pada VOC dan dengan harga yang ditentukan VOC. Selain itu, semua kebutuhan petani juga harus dibeli dari VOC dengan harga yang dipatok mereka. Yang keempat, sistem kerja Rodi. Dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811, masyarakat Indonesia harus merasakan sistem kerja Rodi. Kerja Rodi dilakukan guna mendukung sistem tanam paksa. Belanda membangun berbagai sarana seperti pabrik, rel kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pelabuhan. Pembangunan berbagai sarana tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Selama masa kerja Rodi, para pekerja tidak dibayar oleh pemerintah. Kalaupun dibayar, hanya sedikit saja yang diterima. Rakyat harus bekerja dengan menahan sakit dan kelaparan. Kelima, sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah peraturan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor seperti teh, tebu, kopi, dan tarum atau nila. Hasil tanaman sistem tanam paksa tersebut akan dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja 65 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah Belanda. Tanam paksa menimbulkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan perjanjian yang jauh merugikan pribumi, seperti tanah yang dipilih hanya tanah yang subur. Tanah tetap dikenakan pajak. Rakyat harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan, hingga harus mendahulukan tanaman pemerintahan dari tanaman sendiri. Sekian dari saya Muhammad Wensi Islami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.